Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2818, Kerja Hebat. Leluhur, Ye Yuan bocah ini terlalu jauh menggertak orang. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar berani mengambil keagungan harimau dan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim kami. Jika masalah ini dijatuhkan begitu saja, bagaimana sekte pengobatan ekstrim kami masih memiliki wajah untuk terus tinggal? Aliansi Surga 1. Di depan Kaisar Zuo Chen, Xiao San tidak bisa menahan amarahnya. Seberapa dihormati sekte pengobatan ekstrim, dan seberapa mulia murid-murid mereka. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar naik di atas kepala mereka. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Tapi, tidak peduli seberapa marahnya Xiao San, Zuo Chen tampak sangat tenang. Hanya ini, saya mendapatkannya, Zuo Chen berkata dengan dingin. Xiao San tercengang. Reaksi macam apa ini? Leluhur, lalu Ye Yuan. Tahan murid kita dengan benar. Mereka semua harus mematuhi perintah Ye Yuan. Ini adalah tentara. Dia adalah komandan besar divisi alkemis surgawi. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda harus mematuhi perintahnya. Zuo Chen masih berkata dengan tenang. Xiao San agak meragukan telinganya. Apa dia salah dengar? Leluhur Zuo Chen adalah pembangkit tenaga kaisar besar surga dari sekte pengobatan ekstrim. Dia benar-benar ingin orang-orang sektenya sendiri mematuhi perintah alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana ini bisa? Mungkinkah murid sekte pengobatan ekstrim kita mati sia-sia begitu saja? Xiao San berkata dengan enggan. Zuo Chen berkata, bagaimana bisa sia-sia? Kematian Zhang Xiu sangat terhormat. Ini adalah kematian yang layak. Mengirimkan perintah ketiga tentara. Zhang Xiu memperlakukan orang lain dengan penghinaan, melawan atasannya, dan bertindak dengan sangat mengabaikan kehidupan manusia. Dia harus dihukum karena kejahatannya. Ye Yuan telah memberikan prestasi luar biasa, bakat jalur alkimianya luar biasa. Kursi ini akan membawanya sebagai murid pribadi. Hari ketika Perang Front Utara berhasil diselesaikan, kursi ini akan secara resmi menerimanya sebagai murid. Petik 2. Xiao San benar-benar tercengang. Otaknya seolah tak mampu berpikir lagi. Kata-kata Kaisar Zuo Chen mengejutkannya hingga linglung. Ye Yuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Leluhur tidak membelanya. Dia bahkan mengatakan dibunuh dengan baik. Tidak, ini bukan poin utama. Murid pribadi. Kaisar Zuo Chen sebenarnya akan menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi. Ini terlalu keterlaluan. Kaisar Zuo Chen adalah leluhur Kaisar Surga yang luas. Dia sebenarnya secara pribadi maju untuk mengambil Saint Sovereign Heaven kecil yang kecil sebagai murid pribadi. Hal semacam ini bahkan lebih mengejutkan daripada matahari terbit dari barat. Apakah semua pembangkit tenaga Kaisar ini gila? Ye Yuan menjadi paman bela dirinya dengan goyangan tubuhnya. Itu terlalu tidak masuk akal. Abu Mkin dari pedesaan benar-benar menjadi paman bela diri kecilnya. Xiao San tiba-tiba merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Dia tidak tahu bagaimana dia pergi. Seluruh kepalanya pusing. Zuo Chen, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, sangat meremehkan untuk menjelaskan apapun kepada Xiao San. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya. Kekuatan Mingyi setara, dengan setengah kaki melangkah ke pintu Kaisar Realem. Itu sebabnya dia akan diperlakukan berbeda oleh Dan Fei. Adapun dia, Xiao San, dia belum cukup memenuhi syarat. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu fantastis dan terlalu tak terpikirkan. Pertama adalah Kaisar Dan Fei secara pribadi mengakui bahwa Ye Yuan adalah komandan besar divisi alkemis surgawi. Setelah itu, leluhur sekte pengobatan ekstrim, Kaisar Zuo Chen, sebenarnya akan mengambil Ye Yuan sebagai murid pribadi. Dua kaisar top benar-benar menunjukkan bantuan kepada Saint Exalt Heaven yang sangat kecil pada saat yang sama. Posisi komandan besar sudah sangat dihormati sejak awal. Sekarang, Ye Yuan menjadi murid Kaisar Zuo Chen. Ini bahkan lebih menakutkan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya berdasarkan senioritas Ye Yuan bisa menakut-nakuti orang sampai mati. Orang harus tahu, di sekte pengobatan ekstrim, bahkan jika pembangkit tenaga Kaisar Cloud Heaven melihat Zuo Chen, mereka harus memanggil paman bela diri dengan hormat juga. Kekuatan Zuo Chen juga merupakan eksistensi ekstrim di antara semua kaisar langit yang luas.
Statusnya di sekte pengobatan ekstrim juga sangat tinggi. Tuhan tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya tetapi tidak bisa. Di antara mereka bahkan termasuk beberapa pembangkit tenaga Kaisar Cloud Heaven. Tidak mengherankan, seluruh pasukan front utara tercengang lagi. Mengenai Kaisar Zuo Chen yang menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi, masalah ini terlalu sensasional. Di seluruh kamp tentara, ada diskusi di mana-mana. Gila, ini benar-benar gila. Saya bahkan berpikir bahwa Kaisar Zuo Chen akan sangat marah kali ini dan bahkan bertengkar dengan Kaisar dan Fei. Siapa yang tahu bahwa bukan hanya dia tidak, dia benar-benar akan mengambil Ye Yuan sebagai murid pribadinya. Sungguh permainan yang ajaib. Komandan Besar Ye Yuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Tidak hanya leluhur sekte pengobatan ekstrim tidak menyalahkannya, tetapi juga dia akan menerima dia sebagai murid sebagai gantinya. Sepertinya sekte pengobatan ekstrim juga tidak semuanya sombong dan mendominasi. Tembakan besar di atas segalanya memiliki mata yang tajam. Petik 2. Komandan Besar Ye Yuan adalah dermawan kami. Kami juga merasa terhormat dia bisa terbang ke langit dalam satu lompatan. Di luar keterkejutan, banyak orang senang untuk Ye Yuan. Efek sensasional dari insiden ini menyapu kabut kekalahan sebelumnya. Kecintaan terhadap rumah meluas hingga burung-burung gagak yang hinggap di atap. Ketidaksukaan banyak tentara terhadap sekte pengobatan ekstrim juga berkurang seminimal mungkin. Ketika Kaisar dan Fei mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu segera tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Pang Tua Zuo Chen memang lihai seperti biasanya. Gerakan mendorong perahu di sepanjang arus ini digunakan dengan sangat brilian secara maksimal. Ming Yi tersenyum pahit dan berkata, siapa yang mengira bahwa Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil menjadi sosok populer pasukan front utara tiba-tiba. Ketika saya melihat anak ini, saya bahkan harus memanggil paman bela diri. Bagaimana saya akan tetap menjadi panglima tertinggi? Dan Fei juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, menarik. Menarik, Zuo Chen hal lama ini tidak pernah mengikuti pola yang ditetapkan. Inilah yang paling dikagumi oleh kursi ini. Namun, langkah kali ini benar-benar mengejutkan saya. Tapi sekali lagi, Ye Yuan memang bibit bagus yang sulit ditemukan. Sangat disayangkan bahwa, dia adalah seorang kultivator yang berbeda. Kata-kata itu membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan adalah bibit yang baik? Tetapi nasib para pembudidaya yang berbeda tidak tergantung pada mereka. Sejak dahulu kala, ada berapa banyak pembudidaya yang berbeda. Mereka yang mampu mengolah alam kaisar seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, sangat langka. Mereka yang bisa berkultivasi ke kaisar surga yang luas bisa dihitung dengan jari. Apa artinya gagal mencapainya? Kematian. Mati di bawah kesengsaraan Dao. Entah berhasil atau mati mencoba. Ketika Ye Yuan sendiri mendengar berita ini, dia juga memiliki pandangan yang tidak masuk akal. Dia bahkan belum pernah melihat Kaisar Zuo Chen, dan pihak lain benar-benar akan menerimanya sebagai murid pribadi. Tapi, setelah memikirkannya, dia mengerti pikiran Zuo Chen. Langkah ini memiliki makna yang luar biasa. Memang, tembakan besar ini beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan. Tak satu pun dari mereka yang sederhana. Dia menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar, dan pihak lain mengambil keuntungan dari tren yang menguntungkan. Dia akan menjadi murid orang lain. Tidak ada yang datang untuk bertanya tentang pikirannya. Mungkin dia akan menolak. Baiklah, sebenarnya, Ye Yuan sendiri juga cukup tersentuh. Tidak peduli apa, sekte pengobatan ekstrim adalah sekte jalur alkimia terkuat di surga lengkap Grand Bright Jade, bukan salah satunya. Mampu menjadi murid sekte pengobatan ekstrim, tidak ada yang bisa menolaknya. Selain itu, tuannya bahkan seorang alkemis surgawi kelas 8 kaisar luas surga. Sehubungan dengan Xiao San dan yang lainnya, Ye Yuan memandang rendah mereka. Ye Yuan sangat menghargai dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengabaikan luasnya langit dan bumi. Di depan seorang alkemis surgawi kelas 8, dia hanyalah seekor semut. Selanjutnya, Ye Yuan juga tahu bahwa orang seperti Xiao San bukanlah kelas atas di sekte pengobatan ekstrim. Elit sejati semuanya ada di front selatan. Perang front utara terlalu mendadak. Murid elit yang sebenarnya tidak dapat dipindahkan untuk sementara waktu. Orang harus tahu, saat itu, putra suci aliansi Pil, Chang Yongning, praktis memaksanya ke dalam situasi putus asa.
Dan dia hanyalah seorang murid yang diajar oleh anak terlantar Sekte Pengobatan Ekstrim, Li Changsheng. Melihat macan tutul melalui tabung untuk melihat hanya satu tempat, kekuatan Sekte Pengobatan Ekstrim jelas dalam sekejap. Oleh karena itu, menjadi murid alkemis surgawi kelas 8, Ye Yuan sebenarnya tidak menentangnya. Masalah mendesak yang ada bukanlah mengakui dia sebagai master tetapi untuk benar-benar menyelesaikan bahaya korupsi darah. Bab 2819, 100 Putra Saint Sovereign. Benar saja, acara berikut berjalan lebih lancar. Murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim menjadi sangat hormat dan tunduk di depan Ye Yuan. Tidak ada yang berani menentang Ye Yuan lagi. Kata-kata Ye Yuan, komandan hebat ini, juga benar-benar membawa beban 9 tripod. Di bawah ajaran Ye Yuan, Suanji Nine Leaves dan yang lainnya segera menangkap racun korupsi darah dan secara resmi mulai mengambil alih penindasan racun korupsi darah. Meskipun efek dari pengobatan mereka jauh lebih rendah dari Ye Yuan, itu tidak akan cukup. Ye Yuan memperlakukan kelompok orang yang paling sulit. Risiko yang tersisa juga menjadi jauh lebih kecil. Namun, murid Sekte Pengobatan Ekstrim juga secara ketat mematuhi aturan yang ditetapkan Ye Yuan. Tanpa kepercayaan penuh, mereka tidak boleh melakukan akupuntur pada para prajurit secara sewenang-wenang. Saat ini, secara alami tidak ada orang yang berani membalas lagi. Di dalam aula besar, lebih dari 10 pusat kekuatan Kaisar Realem semuanya menggunakan tatapan aneh untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu harus tahu, begitu pembangkit tenaga Kaisar Realem dari ras darah benar-benar bergerak, kamu pasti akan mati tanpa keraguan. Kaisar dan Fei memandang Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka tidak akan bergerak. Untuk ras darah, hal yang paling mendesak di tangan bukanlah untuk membantai ras manusia tetapi untuk menjaga lorong spasial. Tidak peduli apakah itu pembangkit tenaga Kaisar Realem atau tentara di bawah Kaisar Realem, jumlah mereka tidak dapat menandingi kita. Di bawah. Dalam keadaan seperti ini, risiko bergerak melawanku terlalu besar. Jika kalian semua mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang lorong spasial, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Petik 2. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani mengirim orang untuk berurusan denganku, Tuan Kaisar dapat mengubah tipu muslihat itu menjadi nyata dan menyelinap menyerang lorong spasial. Perlombaan darah memiliki 10 pusat kekuatan Kaisar Realem saat ini, bahkan jika mereka mengirim yang terlemah untuk datang dan berurusan dengan kami, peluang Anda untuk menang kemungkinan besar akan meningkat. Meningkat secara signifikan juga. Tatapan Kaisar dan Fei berkilauan saat dia berkata, dengan cara ini, kamu akan menghadapi kematian yang pasti. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, mengesampingkan bahwa ada kemungkinan yang sangat kecil untuk hal seperti itu terjadi, bahkan jika itu benar-benar terjadi, saudara-saudara yang lain rela mati untuk surga pertama. Jadi mengapa aku, Ye Yuan, tidak rela mati juga? Beberapa hari ini, Ye Yuan mendengar terlalu banyak cerita yang mengharukan ketika merawat orang-orang yang terluka itu. Meskipun penghalang surga absolut nyaris tidak berhasil menghentikan pertumpahan darah, semua orang mengerti bahwa penghalang surga mutlak pada akhirnya akan dilanggar suatu hari nanti. Semakin di persimpangan hidup dan mati seperti ini, semakin banyak kisah menyentuh yang akan muncul. Seperti seorang ciliark bernama Shen Xiang, keluarganya yang berjumlah hampir 100 orang semuanya meninggal dalam pelayanan. Pada saat itu, Shen Xiang masih muda, hanya lapisan surgawi yang lebih agung. Dia menyaksikan generasi dan nenek moyang ayahnya mati di medan perang dengan matanya sendiri. Perasaan tidak berdaya merasuk kemana-mana. Aliansi Heaven One awalnya berencana untuk membiarkan Shen Xiang tinggal di belakang untuk menghadirkan satu-satunya garis keturunan keluarga Shen. Tapi, setelah kekuatannya mencapai Saint Sovereign Heaven, dia bergabung dengan pasukan Heaven One tanpa ragu dan menjadi seorang pejuang. Kali ini, dia juga terkena racun korupsi darah dan sekarat karena luka berat. Tapi dia tidak memiliki penyesalan di wajahnya. Dia dengan bangga mengatakan bahwa dia membunuh 10 darah. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana itu hanya 10 orang. Ini adalah rekor yang luar biasa. Perlombaan darah terlalu sulit untuk dibunuh. Contoh lainnya adalah Sekte Bulan Cermin dari Tanah Suci tingkat hegemon, mereka memiliki surga tak tertandingi yang dipilih, Si Qiuyang, yang pernah muncul sebelumnya. Pilihan surga ini bisa dikatakan tak terkalahkan di peringkat yang sama. Orang harus tahu,
dikenal sebagai tak terkalahkan pada tingkat yang sama di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade. Pesawat ini, betapa megahnya dia. Tapi kemudian dia memimpin pasukan lebih dari 100 orang dan bertugas menutupi unit luka untuk dievakuasi. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar masuk ke penyergapan ras darah? Ada 3.000 orang di divisi Bloodkin ini. Lebih jauh lagi, itu adalah tim elit berdarah, masing-masing dari mereka sangat kuat. Selanjutnya, bahkan ada pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven di tim. Untuk menutupi luka untuk mengungsi, si Kyuyang memimpin pasukan yang terdiri dari 100 orang ini untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, pasukan yang terdiri dari 100 orang ini, mereka semua terbunuh. Tapi si Kyuyang melawan 3 surga penguasa sejati yang hebat sendirian, membunuh 2 dari mereka. Divisi tentara ras darah ini menderita korban lebih dari setengah. Bagi aliansi surga 1, ini praktis sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dia melawan 3 surga penguasa sejati yang hebat sendirian. Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Dia tidak melakukannya. Dengan kata lain, pentingnya kelangsungan hidupnya lebih penting daripada pasukan 100 orang ini dan semua yang terluka. Ini adalah seorang jenius super yang terkenal memiliki potensi untuk mencapai alam hegemon. Tapi dia tidak melakukannya. Satu demi satu, cerita semacam ini, mereka terlalu banyak. Bahkan jika Ye Yuan telah mengalami terlalu banyak, dia juga terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Dia adalah orang luar, tetapi dia juga anggota Grand Bright Jade Complete Heaven, anggota ras manusia. Di bawah situasi putus asa seperti itu, dia perlu berkontribusi. Ye Yuan adalah pilihan surga yang tiada taranya, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai kepala dan bahu di atas orang lain. Orang lain bisa berkontribusi. Dia juga bisa. Pada kenyataannya, dia juga selalu melakukannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem menertawakannya. Brad, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit? Biarkan saya memberitahu Anda, pembangkit tenaga muda dalam ras darah bahkan lebih kuat dari aliansi satu surga. Menurut apa yang saya tahu, 3 di antara Saint Sovereign 100 anak laki-laki datang dalam pasukan mereka kali ini, Yan Meng, Wu Sang, dan Yuan Zheng. Hanya berdasarkan kalian berlima, kamu akan menantang perlombaan darah. Lalu bisakah kita, alam kaisar ini, tidur dengan tenang di masa depan? Ini adalah pembangkit tenaga Kaisar Cloud Heaven bernama Wei Liang, tapi dia berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Sehubungan dengan Zuo Chen yang menerima Ye Yuan sebagai murid, dia sangat tidak senang dengan hal itu. Yang paling penting adalah bahwa Zhang Xiu, yang dijatuhi hukuman mati oleh Ye Yuan, adalah grand muridnya. Awalnya, dia siap untuk berurusan dengan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Zuo Chen benar-benar ikut campur? Tak berdaya, ia hanya bisa menghentikan semua aktivitasnya. Sekarang, dia bahkan lebih kesal dengan perilaku arogan Ye Yuan. Ratusan putra Saint Sovereign. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Yi menjelaskan, dalam perlombaan darah, setiap wilayah akan memiliki peringkat. Saint Sovereign 100 Sons adalah 100 orang terkuat di Saint Sovereign Heaven ras darah. Masing-masing dari mereka adalah pilihan surga yang tiada taranya. Kekuatan garis keturunan mereka sangat kuat dan mereka hampir tak terkalahkan pada saat yang sama. Pangkat, dibandingkan dengan para jenius top aliansi kami, mereka adalah level yang lebih kuat. Tentu saja, kekuatan semacam ini dibangun di atas fondasi yang bisa mereka hidupkan kembali. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dari ras darah. Di peringkat yang sama, bahkan jika manusia memiliki kekuatan yang sama dengan darah. Tapi satu pihak tidak takut mati. Dia bahkan bisa hidup kembali setelah Anda membunuhnya. Lalu bagaimana cara bertarung? Tentu saja, ini juga menunjukkan seberapa kuat kekuatan Saint Sovereign 100 Sons. Ye Yuan menjadi jelas. Sambil tersenyum pada Wei Liang, dia berkata, pertama, aku tidak dipanggil anak nakal. Menurut senioritas, Anda harus memanggil saya sebagai saudara magang junior Anda. Kedua, apapun Saint Sovereign 100 Sons, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya benar-benar tidak pernah takut pada siapapun di Saint. Surga yang berdaulat. Wajah Wei Liang menjadi hitam, kata-kata Ye Yuan membantahnya sampai dia tersedak. Saint Sovereign Heaven sebenarnya memanggilnya saudara. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kursi ini karena tidak memperingatkanmu saat kamu mati. Wei Liang berkata sambil tertawa dingin. Beberapa hari kemudian, di atas laut, 5 sosok turun dari langit di depan pasukan ras darah. Yang King mengacungkan tombak panjang di tangannya, menunggangi Xiao King dan sangat mendominasi. Hai, sampah ras darah, kakek yang ada di sini. Kenapa kamu tidak keluar untuk mati? Ayahmu, Yang King, tidak tertandingi di antara Saint Sovereign Heavens. Siapa yang berani keluar dan berkelahi dengan kakek Yang? Yang King berteriak keras, perasaan tak terkalahkan itu kembali. Bab 2820, Provokasi Gila. Tentara ras darah diam seperti kematian. Itu bukan karena ketakutan. Itu karena mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengesankan. Untuk berani datang ke tentara ras darah dan memanggil mereka, tidak ada seorang pun di Heaven One Alliance yang memiliki keberanian ini. Yang terpenting, hanya ada 5 orang. Apakah beberapa orang ini gila? Bukankah ras darahmu yang disebut terkuat di seluruh surga? Mengapa masing-masing dari Anda menyukai kucing penakut? Keluarlah jika kalian memiliki kemampuan dan bertarung 1 lawan 1 dengan kakek Yang. Kakek Yang akan menghadapi 10 orang sendirian. Tidak, 50. Sekelompok orang lemah. Cucu Anda sudah di depan pintu Anda, dan Anda semua bahkan tidak memiliki orang yang berani menjawab tantangan. Ras darah Anda terus menyebut diri Anda kuat setiap hari. Pada akhirnya, pasukan 5.000 dan 2 surga penguasa sejati benar-benar dibunuh oleh kami berlima sampai. Kami melewati. Lemah. Tes-tes. Benar-benar terlalu lemah untuk menahan embusan angin. Jing Fei juga seseorang yang ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Kegiatan provokatif semacam ini terlalu tepat untuknya. Dia tidak tinggi, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di pinggangnya, berperilaku seperti senior ketika berbicara. Ditambah dengan ekspresi menghina itu, dia benar-benar memiliki penampilan yang memperparah orang sampai mati. Pertempuran dalam kabut adalah aib dari ras darah. Banyak tentara ras darah telah mengalami pertempuran itu. Digoda oleh Jing Fei saat ini, masing-masing dan setiap orang sangat marah. Ditambah dengan penampilan Yang King yang meminta pemukulan, masing-masing dan setiap orang di pasukan ras darah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mengambil inisiatif untuk meminta untuk bertarung satu demi satu. Tapi, tanpa ada perintah dari atasannya, mereka juga tidak berani melawan seenaknya. Di kamp perlombaan darah, kemarahan sudah lama meluap. Komandan Agung, biarkan aku pergi dan bertarung. Aku akan pergi membunuh anak itu dan membalas kebencian. Yang berbicara adalah Han Guang. Saat itu, dia memiliki fondasi yang terputus oleh Ye Yuan dengan 1 pedang. Sampai sekarang, dia belum sepenuhnya pulih dan hanya memiliki kekuatan Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Kata-kata Jing Fei seperti tamparan 1 demi 1, menamparkan wajahnya. Karena pertarungan itu, tentaralah yang dia pimpin. Pertempuran ini juga merupakan pertempurannya yang paling memalukan. Ekspresi Luo Chuan juga sangat jelek, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka hanya 5 orang tetapi berani keluar dari barak kami dan menyerukan pertempuran. Pasti ada tipu muslihat. Apalagi, kau bukan tandingannya. Han Guang ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar bukan lawan yang bisa menahan 1 pedang pun dari Ye Yuan. Saat pedang Dao Ye Yuan dilepaskan, dia kemungkinan besar bisa melupakan tentang bertahan hidup kali ini. Tapi, memiliki orang yang memblokir pintu depan seperti ini, itu benar-benar menyedihkan. Melihat penampilannya, Luo Chuan berkata, tunggu saja. Panglima pasti memiliki keputusan mengenai masalah ini. Petik 2. Panglima pasukan ras darah juga adalah surga penguasa sejati setengah langkah yang disebut roh darah. Tapi dia saat ini melaporkan situasi di sini kepada komandan tertinggi ras darah, Li He. Pembangkit tenaga Kaisar Realem ras darah semua menjaga di sekitar lorong spasial dan tidak berani pergi sedikit pun. Tentara ditempatkan di pinggiran luar. Ini adalah strategi pasukan surga 1 untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kita tidak bisa jatuh untuk itu. Kirim beberapa surga penguasa sejati dan langsung bunuh mereka. Ingat, mereka bisa membunuh mereka, tapi berhati-hatilah agar tidak terpikat oleh musuh. Li He menggelengkan kepalanya dan berkata, bagi mereka, menjaga lorong adalah hal yang paling penting. Untuk membuka lorong spasial ini, ras darah membayar mahal.
Begitu lorong itu hilang, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi ini. Tingkah laku Ye Yuan dan yang lainnya yang tidak biasa membuat Li He semakin waspada. Beberapa aura kuat muncul dari kam ras darah. Ye Yuan dan yang lainnya berbalik dan berlari. Beberapa dari mereka memahami jarak dengan baik. Secara alami tidak mungkin untuk menyerahkan diri mereka ke tangan surga penguasa sejati. Ya ampun, kalian sekelompok pengecut, untuk benar-benar menggunakan surga penguasa sejati untuk menggertak kakek yang. Setelah kakek yang menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan datang dan membunuh kalian semua sampai kalian kencing di celana. Yang King memarahi dengan vulgar saat dia berlari. Kembali, khawatir bahwa beberapa surga penguasa sejati yang agung akan jatuh ke dalam jebakan, roh darah memanggil mereka kembali ke masa lalu. Beberapa surga penguasa sejati hanya bisa kembali ke Kam dengan enggan. Tapi mereka baru saja kembali dan Ye Yuan 5 orang kembali lagi. Cucu ras darah, apakah kalian semua hanya menggunakan ranah kultivasi untuk menggertak orang? Ayahmu tak terkalahkan di Saint Sovereign Heaven. Kalian bahkan tidak dapat menemukan Saint Sovereign Heaven. Sekelompok sampah, jangan bicara tentang apapun ras darah nomor 1, ras darah tak terkalahkan di depan Anda. Kakek yang di masa depan, ayahmu akan menghajarmu habis-habisan. Yang King berteriak sekuat tenaga, berteriak tanpa henti. Apapun kata-kata tidak menyenangkan yang ada, dia akan membuangnya, menjadi sangat tercela. Kemudian, begitu surga penguasa sejati ras darah datang, mereka akan segera melarikan diri. Saat Anda pergi, mereka kembali lagi. Di dalam pasukan ras darah, itu segera meledak. Terutama pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, meminta untuk bertarung satu demi satu. Komandan hebat, kami benar-benar tidak tahan lagi. Beberapa orang ini menggertak ras darahku karena tidak memiliki siapapun. Petik 2. Panglima tertinggi, biarkan aku keluar dan bertarung. Ayahmu pasti akan mengalahkannya. Lihat apakah dia masih berani mengatakan sesuatu tentang menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ya, Panglima, bahkan jika kita bukan tandingan mereka, itu juga tidak mungkin bagi 100 putra Saint Sovereign kalah dari mereka, kan? Mari kita bertarung. Mari kita bertarung. Di kamp perlombaan darah, mereka yang memiliki kekuatan praktis akan mengamuk. Bahkan jika kekuatan mereka kurang, mereka juga mengusulkan untuk bertarung. Perlombaan darah selalu memegang pendirian yang menghancurkan terhadap aliansi satu surga. Bahkan dalam pertempuran front utara ini, mereka juga baru saja mengalami kemenangan besar sebelumnya. Hal yang menyesakkan, mereka benar-benar tidak terbiasa. Setelah beberapa kali, bahkan Blood Spirit, Panglima tertinggi ini, tidak bisa lagi menekannya. Ba Hao, Jin Cheng, beberapa dari kalian para cabai pergi dan tantang mereka. Tetapi berhati-hatilah, meskipun orang-orang ini memiliki mulut busuk, kekuatan mereka memang sangat kuat. Jarang bagi mereka untuk menemukan kecocokan di peringkat yang sama. Akhirnya, Blood Spirit masih mengalah. Pada kenyataannya, dia juga mencapai batas kesabarannya. Sebagai Panglima ras darah, hanya ada dia yang menindas orang dan memukuli mereka. Kapan giliran orang lain untuk menantang di depan pintunya? Terutama yang King si pemarah ini, dia benar-benar membuat orang memiliki dorongan untuk mencabik-cabiknya. Orang ini berbeda dari Jing Fei. Keangkuhan orang ini benar-benar bawaan. Bahkan jika dia tidak berbicara, dia juga membuat orang ingin memukulinya. Selain itu, mulut orang ini terlalu buruk. Melihat Blood Spirit mengalah, Ba Hao dan seluruh Chiliarch semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Panglima tertinggi, yakinlah, siapa di antara kita yang tidak terkalahkan di peringkat yang sama? Kecuali kita bertemu dengan Saint Sovereign Hundred Suns, jika tidak, kita tidak takut pada siapapun. Beberapa ini mencari kematian. Ba Hao berkata dengan sangat gembira. Beberapa cabai segera naik ke udara dan menghadapi Yang King 5 orang dari kejauhan. Saat Yang King melihat beberapa orang, dia langsung bersemangat. Dia menjijikkan, tapi dia juga orang gila. Mendengar bahwa ras darah memiliki ahli, dia sangat bersemangat. Cek-cek, ras darah akhirnya memiliki beberapa yang memiliki keberanian. Siapa di antara Anda yang merupakan ratus putra penguasa? Sisanya pergi jauh, ayahmu akan benar-benar menghajar kalian. Yang King berkata dengan sombong. Saat Ba Hao dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka segera ingin mencabik-cabik Yang King. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu Dara,
kamu tidak layak meminta Saint Sovereign Hundred Suns mengambil tindakan. Beberapa dari kami sudah cukup untuk berurusan denganmu. Petik 2. Yang King memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, hanya dengan beberapa orang sepertimu. Jangan berpikir bahwa kalian mengesankan karena Anda dapat menghidupkan kembali. Kakek yang Anda tidak terkalahkan di peringkat yang sama. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa hidup kembali. Setelah dia selesai berbicara, tombak panjang Yang King bergetar, dan dia langsung menyerang Bahao. Bab 2821, Memprovokasi 100 putra. Lemah. Terlalu lemah. Apakah ras darah Anda hanya tahu cara menyombongkan diri? Kekuatan seperti ini, kamu juga berani keluar dan berkelahi dengan kakek Yang. Saya mengatakan bahwa saya akan mengalahkan Anda sampai Anda tidak bisa hidup kembali, lalu saya akan memukul Anda sampai Anda tidak bisa hidup kembali. Di atas kekosongan, Yang King terbang sambil mengacungkan tombak panjang. Dengan kekuatan satu pukulan tombak, Bahao mau tidak mau memuntahkan darah. Bahao, yang sama-sama setengah langkah terus Sovereign Heaven, sama sekali bukan tandingan Yang King. Masing-masing dan setiap wajah pembangkit tenaga darah ras menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Kesombongan itu tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah dia sombong dan Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ini terutama benar dengan Yang King, orang yang mulutnya berutang pemukulan. Meskipun Yang King menjijikkan, kekuatannya sangat kuat. Terutama setelah mengikuti Ye Yuan dan membunuh ras laut sampai langit dan bumi meredup, ditambah keberhasilan mengatasi kesengsaraan, kekuatannya saat ini benar-benar menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Kekuatan Bahao tidak lemah. Dia tidak membual. Dia memang jarang memiliki lawan di rank yang sama. Tetapi dibandingkan dengan Yang King saat ini, dia terlalu kurang. Yang King juga tidak menganggur beberapa hari ini. Dia telah bertarung dengan pembangkit tenaga Heaven One Alliance secara berurutan juga. Tanpa satu kekalahan pun. Hei, untuk apa beberapa dari kalian masih linglung? Kakekmu yang berkata untuk melawan 50 orang sendirian, jadi aku akan melawan 50 orang sendirian. Datanglah padaku bersama, biarkan kakek yang menikmatinya. Yang King berkata dengan arogan sambil menekan Bahao. Beberapa Chiliarks itu benar-benar akan meledak. Orang ini benar-benar terlalu menjijikkan. Mereka yang datang untuk menjaga lorong spasial bisa dikatakan semuanya adalah elit dari ras darah. Kekuatan tempur mereka agak tangguh. Tapi sekarang, mereka benar-benar kewalahan oleh seseorang dengan peringkat yang sama. Mereka merasa malu. Sial, ini adalah perang ras, bukan kompetisi seni bela diri. Siapa yang bermain sesuai aturan dengan mereka? Serang bersama-sama, sobek mulut orang ini sampai hancur. Karena kamu ingin bertarung 1 lawan 5, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Manusia bodoh, kalian akan mengetahui bahwa memprovokasi ras darah adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Total ada 12 cabai yang keluar. Mereka semua sama, menjadi ahli surga berdaulat sejati setengah langkah. Dengan 12 orang bergabung, kekuatannya terlihat jelas dalam sekejap. Yang King kuat, tapi dia belum sekuat itu. Ye Yuan, kamu masih melihat dengan tangan terlipat. Keparat, apakah Anda akan menipu saya sampai mati? Mereka sudah mengabaikan aturan. Anda masih mengikuti aturan dengan mereka. Yang King berteriak keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin bertarung 1 lawan 50? Sekarang hanya 12 orang. Tidak pantas bagiku untuk bergerak. Persetan denganmu. Anda selalu menipu saya setiap saat. Hahaha, aku tidak ingin hidup lagi. Yang King berteriak aneh. Orang ini adalah harta yang hidup. Namun, kemampuannya dalam menarik agro juga memang kuat. Kalau tidak, Ye Yuan tidak akan membawanya ke sini. Menggambar 12 setengah langkah terus Sovereign Heaven sekaligus, ini adalah masalah besar. Yang King, pria ini, berulang kali berteriak aneh, tetapi dia tidak bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Perhatian Ye Yuan tertuju ke arah kamp perlombaan darah. Dia melihat 3 sosok sekilas. Bahkan ketika berdiri di ketentaraan, ketiganya menonjol seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam juga. Tatapan pembangkit tenaga darah ras di sebelah mereka ketika melihat ke arah ketiga orang ini samar-samar membawa ketakutan dan kekaguman. Ini bahkan termasuk beberapa surga penguasa sejati. Ye Yuan hampir menentukan dalam sekejap bahwa ketiga orang ini adalah 3 dari 100 putra Saint Sovereign. Saint Sovereign Hundred Suns,
garis keturunan mereka sangat kuat. Memasuki alam kaisar di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Ye Yuan bahkan mendengar bahwa ras darah memiliki tradisi panjang dalam memilih 100 putra Saint Sovereign. Sebagian besar pembangkit tenaga hegemon realem saat ini menemukan cara mereka untuk membedakan dengan menonjol dari Saint Sovereign Hundred Suns. Dapat dilihat dari seberapa kuat kekuatan Saint Sovereign Hundred Suns. Ye Yuan sedang melihat mereka. Mereka juga melihat Ye Yuan. Pang itu sangat kuat. Yan Meng tiba-tiba berkata. Wu Sang tidak setuju dan berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa? Hanya seorang kultivator yang berbeda, jalan yang tidak ortodoks, sama sekali tidak layak disebutkan. Petik 2. Yuan Zheng tersenyum dan berkata, jangan meremehkan anak ini. Saya mendengar bahwa ketika Luo Chuan memburunya, dia memanggil 79 kesengsaraan Dao. Di bawah 79 kesengsaraan Dao, dia benar-benar selamat. Kemungkinan besar, kekuatan tempurnya tidak di bawah kalian berdua. Saat kata-kata ini keluar, wajah Yan Meng dan Wu Sang menjadi hitam. Di antara mereka bertiga, peringkat Yuan Zheng adalah yang tertinggi, tempat ke-88. Wu Sang berada di peringkat kedua, tempat ke-93. Yan Meng berada di peringkat terbawah, tempat ke-97. Peringkat Saint Sovereign Hundred Suns dicapai dengan membunuh dari kumpulan darah. Itu benar-benar tidak mungkin memiliki kepalsuan. Tempat ke-88 lebih kuat dari tempat ke-90. Tidak ada pertanyaan tentang ini. Karena itu, Yuan Zheng memang memiliki modal untuk memandang rendah keduanya. Yan Meng masih baik-baik saja, tetapi Wu Sang berkata dengan sangat marah, Yuan Zheng, jangan merajalela. Tidak lama lagi, aku pasti akan menjatuhkanmu. The Saint Sovereign Hundred Suns semuanya gila, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka secara alami tidak mau berada di bawah orang. Oleh karena itu, peringkat 100 putra Saint Sovereign juga akan sering berubah. Pada kenyataannya, kekuatan di bawah peringkat 100 juga tidak boleh diremehkan. Yan Meng berada di peringkat ke-97. Dia belum tentu aman. Mekanisme seperti inilah yang membuat kekuatan tempur ras darah menjadi sangat kuat. Ditambah dengan tubuh abadi mereka, mereka tidak memiliki lawan di peringkat yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, ketiga orang ini juga tidak menganggapnya serius. Yuan Zheng acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, hanya dengan orang sepertimu. Huhu, setelah masalah ini diselesaikan, saya berencana untuk pergi dan menantang Qilin. Saat kata-kata ini keluar, wajah dua orang Wu Sang berubah lagi. Qilin adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-85. Jika Yuan Zheng berhasil menantang, maka peringkatnya akan meningkat pesat. Kekuatan orang ini sudah mencapai level ini. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengulurkan jari kelingking dan memberi isyarat pada ketiga orang itu dengan tatapan main-main. Aura pembunuh pada ketiga orang itu langsung menyebar. Yuan Zheng berkata dengan geli, menarik, orang ini benar-benar memprovokasi kita. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tampak seolah-olah dia tidak tergerak. Makna itu sangat jelas, Anda belum layak bagi kami untuk mengambil tindakan. Memang, Yuan Zheng sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Untuk apa 79 kesengsaraan Dao dihitung? Kekuatan tempur mereka semua tidak kalah kuatnya dengan True Sovereign Heaven. Mengatasi 79 kesengsaraan Dao hampir dijamin. Ye Yuan juga acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menyeringai. Berdesir, ratusan pedang esensi surgawi langsung menyebar, menyerbu langsung ke medan perang. Pu. Kedatangannya seperti harimau memasuki kawanan domba. Orang-orang yang bertarung imbang dengan Yang King ini dilenyapkan oleh Ye Yuan dalam beberapa pertukaran. Ya, itu tidak dibunuh. Itu dimusnahkan. Tentu saja, semua orang tidak menyadari bahwa setiap kali Ye Yuan membunuh seseorang, dia akan menggunakan pedang Dao untuk menekan setetes esensi darah. Tindakannya sangat tertutup. Bahkan True Sovereign Heavens bisa melupakan untuk menemukannya juga. Sementara itu, Yang King sangat terkejut karena menonton. Dia berteriak, kamu menjadi lebih kuat lagi. Melalui 79 kesengsaraan Dao, baptisan untuk Ye Yuan sangat besar. Dengan meminjam kekuatan kesengsaraan Dao, kekuatannya memang meningkat lebih jauh. Formasi pedang semestanya menjadi lebih kuat. Kedua belas orang itu mati dalam waktu kurang dari 100 napas.
Dan Ye Yuan juga mengumpulkan 12 tetes esensi darah. Misinya untuk perjalanan ini dianggap telah berhasil diselesaikan. Semuanya adalah 12,5 langkah surga penguasa sejati. Selanjutnya, mereka adalah elit ras darah. Esensi darah ini jauh lebih berharga daripada yang dia kumpulkan sebelumnya. Kemudian Ye Yuan mengulurkan jarinya lagi dan memberi isyarat pada ketiga orang itu. Niat provokatif menjadi tampaknya lebih kuat. Bab 2822, Kecakapan Garis Darah. Ye Yuan tidak memiliki banyak kata, tetapi sikap menghina itu bahkan lebih buruk daripada Yang Qing. Tetapi di pihak ras darah, benar-benar tidak ada orang yang berani berbicara. Mata semua orang terfokus pada Yan Meng 3 orang. Hanya 100 putra Saint Sovereign yang bisa berurusan dengan Ye Yuan. Saint Sovereign 100 Sons omong kosong apa, sampah ras darah muncul dengan peringkat dan berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di bawah langit. Ayo, ayo, ayo. Bertarunglah dengan kakek yang Anda jika Anda memiliki kemampuan. Kali ini, ayo bertarung 1 lawan 1. Melihat penampilan Ye Yuan yang mengesankan tanpa batas, Yang Qing menjadi tidak senang. Dia awalnya berencana menyapu ras darah. Pada akhirnya, Ye Yuan menjadi pusat perhatian. Dia saat ini kesal di dalam hatinya. Yuan Zheng menunjukkan ekspresi geli dan berkata kepada Yan Meng, pergi dan bermain dengan mereka. Yan Meng sedikit mengangguk dan berkata, kebosanan semacam ini hanya bisa dilakukan olehku. Yuan Zheng tersenyum dan berkata, siapa yang memintamu menjadi yang terlemah? Pergi dan bermain dengan santai. Sampah jenis ini, mereka berpikir bahwa mereka dapat bertarung dengan 100 putra setelah membunuh beberapa sampah. Biarkan mereka menyaksikan apa yang disebut Saint Sovereign 100 Sons. Yan Meng juga tersenyum sedikit, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis berwarna darah, bergegas menuju Yang Qing. Sebelum dia sampai, Yang Qing sudah merasakan energi darah yang tak ada habisnya, mengunci seluruh tubuhnya. Kejahatan di wajah Yang Qing menghilang ke udara tipis saat ini. Yang menggantikannya adalah ekspresi serius di wajahnya. Di matanya, Yan Meng seperti binatang buas kuno. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan di peringkat yang sama. Yang Qing tidak menahan apapun, mendesak aturan tombak Dao dan aturan penghancuran ke puncak. Tombak ini adalah pekerjaan puncaknya. Yan Meng memegang pedang panjang berwarna darah di tangannya dan berkata dengan tatapan menghina, teknik tombak cukup bagus dan sudah mencapai intisari. Tapi, dibandingkan dengan 100 putra, itu terlalu lemah. Hampir dalam sekejap mata, dua kekuatan yang kuat bentrok bersama. Ledakan, tubuh Yang Qing tiba-tiba hancur terbang keluar. Petetef. Darah segar menyembur liar dari mulut Yang Qing. Di bawah satu serangan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Selanjutnya, seutas energi darah terkubur ke dalam tubuhnya sekarang. Dia sudah terkena racun korupsi darah. Yan Meng melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, sampah seperti semut juga berani bersaing dengan elang. Nak, awalnya, kamu bisa menyelinap pergi setelah menunjukkan kekuatan. Tapi, karena aku sudah bergerak, kamu bisa tetap tinggal di sini. Tidak peduli skema dan intrik apa yang kalian semua miliki, di depan absolut. Kekuatan, semuanya sia-sia. Dalam pandangannya, Ye Yuan menggelikan. Memprovokasi 100 putra, maka seseorang harus siap menanggung amarah mereka. Mengalahkan Yang Qing dalam satu gerakan, pihak ras darah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin ras rendahan seperti manusia bisa menjadi tandingan ras darah? Tuan Yan Meng perkasa, biarkan ini tahu bahwa keagungan surgawi ras darah kita tidak dapat diganggu-gugat. Berat, bukankah kamu sangat arogan barusan? Cobalah untuk menjadi sombong lagi sekarang. Petik 2. Ditindas terlalu berat sebelumnya, bagaimana mungkin tentara ras darah rela melepaskannya setelah diberi kesempatan saat ini? Mereka melepaskan gelombang ejekan terhadap Ye Yuan dan Yang Qing. Memang, kekuatan tempur yang ditampilkan Yan Meng terlalu kuat. Ketika Luo Chuan melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, anak ini jelas tahu bahwa ada 100 putra di tentara, dan dia sebenarnya masih berani memprovokasi. Dia mungkin tidak tahu bahwa pilihan surga berbagai ras yang mati di tangan Yan Meng telah melebihi apa yang jari bisa menghitung. Blood Spirit tersenyum dan berkata, Ming Yi, si bodoh itu, ingin menggunakan beberapa orang jenius untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Sekarang,
Aku akan membuatnya menderita kerugian ganda. Dengan 100 putra di sekitar, bahkan jika ini ingin lari, dia juga tidak bisa melarikan diri. Strategi ras darah saat ini adalah tetap tidak bergerak seperti gunung. Tidak peduli pendekatan apa yang Anda ambil, saya hanya akan menjaga lorong spasial dengan kuat. Tapi meringkuk seperti ini juga membiarkan Ye Yuan mereka semua memiliki ruang untuk tidak dikekang. Namun, kekuatan tempur yang menghancurkan yang ditampilkan Yan Meng juga memperluas wawasan semua orang. Kekuatan Yang King tidak lemah. Tapi dia benar-benar tidak tahan dengan satu pukulan di depan Yan Meng. Dan Yan Meng hanyalah peringkat terakhir di antara ketiganya. Jauh di kehampaan, beberapa sosok bersembunyi. Wei Liang, dan Fei, dan yang lainnya juga memperhatikan situasi pertempuran ini. Ye Yuan rela mempertaruhkan nyawanya, itu secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Setelah pembangkit tenaga Kaisar Realem Ras Darah mengambil tindakan apapun, mereka akan segera mengambil kesempatan untuk memenangkan perang. Tapi sangat menyedihkan, Kaisar Realem Ras Darah seperti kura-kura pengecut, sama sekali tidak tergerak olehnya. Pada saat ini, ketika Wei Liang melihat bahwa Yang King dikalahkan dalam satu gerakan dan lebih jauh lagi, menderita luka serius, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan senyum dingin, peringatkan mereka sejak lama bahwa Saint Sovereign Hundred Suns tidak boleh dianggap enteng, tapi mereka tidak mendengarkan. Sekarang, mereka sepertinya menikmati perasaan ditampar, tapi harganya adalah nyawa mereka sendiri. Yang lain semua diam, termasuk Dan Fei. Memang, mereka sangat pesimis tentang Ye Yuan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan kuat, tetapi kekuatan dan reputasi 100 putra Saint Sovereign terakumulasi melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan reputasi yang tidak diterima. Masing-masing dari orang-orang ini, mereka semua adalah embrio dari Kaisar Realem. Selanjutnya, yang mengambil tindakan sekarang hanyalah Yan Meng terlemah. Yan Meng memandang Ye Yuan, seolah melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa kamu mengolah pedang Dao dan sangat kuat, pernah membunuh Han Guang dengan satu pedang. Jika Anda melepaskan pedang ini, Anda mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana dengan itu? Ingin mencobanya?" Dia tahu bahwa pedang Dao itu tangguh. Dia secara alami juga tahu bahwa itu adalah kartu truf terakhir Ye Yuan. Setelah dieksekusi, maka dia pasti harus mati di sini. Melihat Yan Meng yang bersikap ramah, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka aku benar-benar tidak membutuhkan pedang Dao untuk menghadapimu. Apakah Anda yakin tidak akan membiarkan yang terkuat keluar?" Petik 2. Yan Meng memiliki pandangan menghina saat dia berkata, "Masih ingin berpose di ranjang kematianmu. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku saat berhadapan dengan itu, dan dia sudah dijatuhkan. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya." Selesai berbicara, pedang panjang berwarna darah Yan Meng berayun, energi darah yang menakutkan bahkan mewarnai cakrawala merah. Di wilayah ruang ini, bahkan tampak sedikit layu. Layu berwarna darah. Yan Meng melepaskan gerakan pedang. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang yang berurusan dengan Yang King barusan. Semua orang berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Meng sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia berhadapan dengan Yang King. Otot-otot di tubuh Ye Yuan dengan cepat layu. Kekuatan semacam ini tidak seperti kekuatan aturan tetapi sangat menakutkan. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Kekuatan itu secara langsung mendorong warna darah tak berujung itu keluar. Mengaum, tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya warna biru samar. Naga mungkin terwujud. Saat naga Ye Yuan mungkin keluar, itu langsung menekan warna darah yang menakutkan itu. Wajah semua orang berubah lagi. Ternyata yang terkuat di Ye Yuan bukanlah formasi pedang semesta. Naga mungkin mengepung tubuh Ye Yuan. Dia memandang Yan Meng dan berkata dengan dingin, "Melampaui kesengsaraan terakhir kali, garis keturunanku berubah. Saya belum menguji kekuatan sebenarnya dari garis keturunan tingkat jiwa pertempuran. Hari ini, saya akan mengujinya pada Anda." 9 surga, tinju transformasi naga. Ye Yuan berteriak dingin, langsung melontarkan pukulan, bertemu dengan pedang panjang berwarna darah milik Yan Meng. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan langsung bertabrakan. Kemudian Yan Meng langsung diledakkan, berubah menjadi awan kabut darah.
Kekuatan garis keturunan tingkat jiwa pertempuran benar-benar hebat.